Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai sejarah bangsa Viking. Ya, langsung saja kita sampaikan, Viking adalah sebutan untuk bangsa asal Skandinavia atau yang kita kenal dengan Eropa Utara, yang terkenal akan keahliannya dalam melaut dan bertarung. Pada masa jayanya, bangsa Viking begitu ditakuti oleh penduduk Inggris dan Eropa bagian utara, karena mereka memiliki kebiasaan mendatangi pemukiman padat penduduk yang terletak di tepi pantai untuk melakukan penjarahan yang membabi buta, dan kemudian pergi melarikan diri memakai kapal sebelum pasukan penguasa daerah tersebut tiba di lokasi penjarahan. Nah, tidak diketahui asal-usul pasti dari nama Viking ini. Menurut salah satu teori, nama Viking mungkin berasal dari bahasa Skandinavia kuno yang berarti bajak laut. Ada pula pendapat yang menyatakan kalau kata Viking ini berasal dari Viken, yaitu suatu daerah yang terletak di sekitar Teluk Oslo yang bertepat di negara Norwegia. Nah, nama Viking lazimnya hanya digunakan untuk menyebut orang-orang asal Skandinavia yang melakukan kegiatan penjarahan. Sementara penduduk Skandinavia secara umum dikenal dengan nama Norseman atau Northmen, yaitu orang-orang yang berasal dari utara. Nah, supaya para pelaut Viking bisa melakukan penjarahan dengan leluasa, mereka berlayar dengan memakai kapal layar khusus yang bernama longship, yaitu kapal yang panjang. Sesuai dengan namanya, longship memang memiliki bentuk yang panjang, sempit, dan dilengkapi dengan layar yang berbentuk persegi. Selain bergerak dengan bantuan angin, longship juga dilengkapi dengan beberapa buah dayung. Karena bentuknya yang panjang dan sempit, longship bisa digunakan untuk memasuki teluk sempit dan muara sungai. Nah, kebetulan pantai Skandinavia memang terletak akan garis pantainya yang berbentuk keriting akibat banyaknya teluk dan semenanjung kecil yang berada di sana. Nah, reputasi bangsa Viking sebagai bangsa yang gemar bertarung sedikit banyak dipengaruhi oleh kepercayaan yang mereka anut. Menurut keyakinan bangsa Viking, mereka yang gugur dalam perang jiwanya akan dipungut oleh Dewi Valkyrie dan kemudian dibawa ke surga Valhalla untuk menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan di sana. Ini pemahaman mereka, keyakinan mereka. Nah, di luar masalah kepercayaan, kebiasaan bangsa Viking untuk melakukan penjarahan juga dipengaruhi oleh kondisi Skandinavia yang beriklim dingin, sehingga penduduknya mau tidak mau harus mencari kebutuhan pokok di luar Skandinavia saat kondisi di tanah tinggalnya sedang tidak bersahabat. Nah, meskipun bangsa Viking kerap digambarkan sebagai bangsa yang mempunyai dua petarung dan penjara, bukan berarti aktivitas mereka hanya diisi oleh pertumpahan darah semata. Dalam kondisi damai, orang-orang Viking umumnya berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan, pengrajin, dan bahkan melakukan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa di luar Skandinavia. Komoditas dagang utama yang kerap ditawarkan oleh bangsa Viking kepada bangsa asing adalah amber, yaitu sejenis batu berwarna kekuningan yang aslinya merupakan getah pohon purba yang membeku dan kemudian memfosil. Nah, pada masa itu amber banyak dicari karena bisa diolah menjadi perhiasan yang bagus. Nah, bangsa Viking hidup dalam perkampungan-perkampungan independen yang masing-masingnya dipimpin oleh kepala suku. Nah, mereka juga mengenal sistem pengkastaan sosial di mana masyarakat Viking secara umum terbagi ke dalam 3 kelas utama, yaitu yang pertama adalah Jarls, yaitu golongan penguasa. Yang kedua adalah Karl, yaitu golongan kelas bawah, dan Troll, yaitu golongan budak. Nah, berkebalikannya dengan reputasinya sebagai bangsa yang gemar berperang, bangsa Viking dalam keadaan biasa justru dikenal sangat memperhatikan kebersihan dan kerapian.
prajurit Viking aslinya juga tidak mengenakan helm bertanduk saat berperang karena memakai helm hanya akan menyulitkan pergerakan mereka sendiri di medan perang. Para sejarawan menyebut era di mana bangsa Viking aktif di Eropa sebagai zaman Viking, yaitu Viking Age. Mereka diperkirakan mulai melakukan penjarahan ke kawasan Eropa sejak abad ke-8 sebagai akibat dari kian padatnya jumlah penduduk Skandinavia. Nah, adanya ancaman dari dinasti-dinasti Kristen dan masih belum stabilnya kondisi Eropa pasca runtuhnya Romawi kuno, akhir dari zaman Viking dianggap terjadi pada abad ke-11 setelah raja-raja Viking, salah satunya adalah Olaf II Haraldsson, yaitu raja Norwegia yang mengadopsi agama Kristen, sehingga bangsa Viking secara berangsur-angsur meninggalkan pola hidup lamanya. Nah, selain berlayar ke luar Skandinavia untuk berdagang dan melakukan penjarahan, bangsa Viking juga melakukan perjalanan ke tempat yang jauh untuk menemukan daratan baru yang bisa dikuasai dan dijadikan tempat hunian permanen. Nah, selama berlangsungnya zaman Viking, bangsa Viking diketahui sempat menyebar ke seluruh luar Skandinavia untuk mendirikan pemukiman-pemukiman yang baru. Segmen artikel di bawah ini bakal menjelaskan bagaimana bangsa Viking menyebar dan mendirikan pemukiman permanen di kawasan-kawasan yang berkaitan dengan Skandinavia. Yang pertama adalah Kepulauan Britania, yaitu Inggris dan Irlandia. Serangan pertama bangsa Viking di tanah Inggris terjadi pada tahun 793 di biara Pulau Lindisfarne. Kemudian pada tahun 865 pasukan Viking yang datang dari Denmark melakukan invasi besar-besaran ke Pulau Britania sebagai tindakan balas dendam atas tewasnya salah seorang pemimpin yang bernama Ragnar Lodbrok. Dalam invasi tersebut, pasukan Viking berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil Britania seperti Anglia Timur dan Northumbria. Namun mereka gagal melakukan kerajaan Wessex yang dipimpin oleh Alfred yang Agung. Nah, kendati gagal mengalahkan Wessex, Viking berhasil menguasai wilayah timur dan utara Inggris usai meresmikan perjanjian damai dengan Wessex pada tahun 886. Kawasan yang dikuasai oleh Viking tersebut kemudian dikenal dengan nama Danelaw. Sukses menguasai sebagian pulau Britania, sebagian orang Viking kemudian menyebar ke Pulau Irlandia di sebelah barat untuk bermukim di sana selama tahun 900. Di sana bangsa Viking kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan baru di Dublin, Limerick, dan Waterford. Hubungan antara bangsa Viking dengan penduduk asli Kepulauan Britania sayangnya tetap tidak membaik, di mana sejak akhir abad ke-9 Wessex dan sekutunya kembali terlibat konflik dengan bangsa Viking. Kendati bangsa Viking mendapat bala bantuan dari Skandinavia dan Irlandia, sejak tahun 954 seluruh kerajaan bantuan bangsa Viking di Pulau Britania berhasil ditaklukkan. Meskipun begitu, sisa-sisa penduduk keturunan Viking yang tinggal di Pulau Britania tetap dibiarkan hidup selama mereka menunjukkan kesetiaan kepada raja. Dan pada tahun 980, alias sekitar lebih dari setengah abad pasca wafatnya Alred, pasukan Viking kembali melakukan penyerangan dan penjarahan di pantai-pantai Inggris. Pada tahun 1002, menyusul di pantainya orang-orang Viking Denmark yang tinggal di Inggris, pasukan Viking yang dipimpin oleh Raja Sweyn Vogbert melakukan invasi besar-besaran ke Inggris sehingga Raja Inggris pada waktu itu terpaksa melarikan diri ke Eropa daratan. Nah, pasca kaburnya Ethelred, kursi tahta Inggris sempat bergantian ditempati oleh keturunan Ethelred dan Sweyn. Terhitung sejak tahun 1042, Inggris dipimpin oleh Edward putra dari Ethelred. Nah, pada tahun 1666, Edward meninggal dunia dan posisinya sebagai raja digantikan oleh putranya yang bernama Harold. Nah, wafatnya Edward kemudian coba dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh keturunan Viking yang berkuasa di luar Inggris untuk menjadikan Inggris sebagai bagian dari kekuasaannya. Tokoh-tokoh tersebut adalah Harold Sigurdsson, yaitu Raja Norwegia, dan William, bangsawan Normandi, Prancis Utara. Harold
pada akhirnya gugur setelah pasukannya berhasil dikalahkan oleh pasukan Harold di Inggris Utara. Nah, kemenangan Harold ternyata hanyalah kekalahan yang tertunda, karena ia sendiri akhirnya juga tewas setelah pasukan William berhasil mengalahkan pasukannya dalam pertempuran lain yang mengambil tempat di Hastings, Inggris Selatan, yaitu pada bulan Oktober tahun 1066. Naiknya William sebagai penguasa baru Inggris kerap dianggap sebagai salah satu momen terpenting dalam sejarah Inggris, karena besarnya dampak yang ia berikan pada perjalanan sejarah Inggris. Sebagai contoh, perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis serta terjadi akibat adanya sengketa wilayah yang asal-muasalnya dapat ditelusuri sejak era William. Kemudian yang selanjutnya yaitu Viking datang ke Eropa daratan. Nah, Rollo adalah nama dari seorang panglima Viking asal Norwegia yang pada awalnya giat melakukan penjarahan di Kepulauan Britania dan Prancis Utara. Nah, supaya Rollo bersedia menghentikan aktivitas penjarahannya, Charles III selaku Raja Prancis memberikan tanah di Normandy, yaitu di Prancis Utara. Nah, kepada Rollo pada tahun 911, peristiwa ini sekaligus menandai berdirinya negara bangsawan Normandy yang dipimpin dan dihuni oleh orang-orang keturunan Viking, di mana para keturunan Viking kelak dikenal dengan nama Norman. Dalam perkembangannya, bangsa Norman kemudian menyebar ke wilayah lain di Eropa, yaitu salah satunya adalah di Italia. Nah, sementara itu, non jauh di sebelah timur, bahkan Viking juga melakukan penjelajahan hingga ke Eropa Timur untuk berdagang dan mendirikan pemukiman tetap. Nah, bangsa Yunani menyebut orang-orang Viking dengan nama Varangia, sementara bangsa Slavia Timur menyebut bangsa Viking dengan nama Rus. Nah, nama Rus kelak diadopsi menjadi cikal bakal nama Rusia, negara terbesar di dunia yang pada awalnya hanyalah kerajaan kecil di Eropa Timur. Nah, kebetulan bangsa Viking yang merantau ke Eropa Timur memang sempat mendirikan kerajaannya sendiri di kawasan tersebut. Nah, kerajaan yang dimaksud di sini adalah kerajaan Roykif, yaitu Kievan Rus, yang didirikan pada abad ke-19 dan berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah selatan. Saat Roykif tumbuh semakin besar, kerajaan tersebut kemudian terlibat konflik dengan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur akibat perebutan jalur dagang. Nah, supaya Roykif berhasil mengusik Bizantium, pada abad ke-10 Bizantium sempat memiliki perjanjian dagang khusus dengan bangsa Rus. Nah, kendati hubungan antara Bizantium dan Rus pada awalnya dipenuhi permusuhan, hubungan mereka mulai membaik sejak abad ke-11. Sejumlah orang-orang Rus bahkan dipercaya menjadi pasukan khusus pelindung Kaisar Bizantium dengan nama Garda Varanga, yaitu Varangian Guard. Namun, kombinasi dari timbulnya konflik internal dan datangnya bangsa-bangsa pengembara dari Asia menyebabkan Roykif secara berangsur-angsur melemah hingga akhirnya benar-benar runtuh pada abad ke-13 dan berakibat invasi oleh bangsa Mongol. Nah, selanjutnya yaitu bangsa Viking di Islandia, Greenland, dan Amerika Utara. Nah, Islandia awalnya merupakan pulau yang tidak berpenghuni sebagai akibat dari iklimnya yang sangat dingin dan lokasinya yang jauh dari Eropa daratan. Namun sejak abad ke-19, bangsa Viking mulai mendatangkan ke Islandia untuk menetap di sana. Satu dari sekian banyak orang bangsa Viking yang menetap di Islandia adalah Erik the Red yang pada tahun 982 diusir keluar dari Islandia karena dianggap bersalah melakukan pembunuhan. Nah, selama menjalani masa pengasingan, Erik kemudian berlayar menuju Pulau Greenland yang letaknya berada di sebelah utara Islandia. Nah, saat masa hukumannya sudah berakhir, Erik kemudian kembali ke Islandia pada tahun 985 sambil menceritakan apa yang ia temukan di Pulau Greenland. Ia juga sengaja menamai pulau yang bersangkutan dengan nama Greenland, yaitu tanah yang hijau, dengan harapan orang-orang menjadi lebih tertarik untuk pindah dan menetap di sana. Nah, mereka tertarik akan cerita Erik. Pada tahun 986, rombongan yang dipimpin oleh Erik kemudian berlayar menuju Greenland dan mendirikan dua perkampungan di sana, yaitu yang pertama yaitu perkampungan timur, sekarang terletak di dekat Jalin ujung selatan Greenland, dan perkampungan barat sekarang terletak di dekat Nuuk, Greenland barat daya.
Nah, seiring berjalannya waktu, kian banyak orang Viking yang berimigrasi ke Greenland, yaitu pada puncaknya jumlah orang Viking yang menetap di Greenland diperkirakan mencapai 3.000 orang. Nah, bangsa Viking sendiri bukanlah satu-satunya manusia menghuni Greenland, karena sebelum kedatangan mereka, suku Eskimo Inuit sudah lebih dulu tinggal di Greenland. Nah, hubungan dagang pun berkembang di antara keduanya. Jika bangsa Viking menjual logam, bahan pembuat senjata, dan perkakas kepada suku Inuit, maka suku Inuit menjual taring hewan laut hasil perburuan kepada bangsa Viking. Nah, hubungan harmonis antara penduduk Viking dengan Inuit sayangnya tidak berlanjut lebih jauh, menyusul terjadinya perubahan iklim pada abad ke-14 akibat menurunnya suhu rata-rata Greenland. Suku Inuit kian sulit mendapatkan hewan buruan, sehingga mereka semakin sering melakukan penyerangan perkampungan orang-orang Viking. Nah, saat kondisi di Greenland semakin tidak bersahabat akibat faktor alam dan manusia, pada abad ke-15 seluruh perkampungan bangsa Viking di Greenland ditinggalkan oleh penghuninya. Nah, bangsa Viking juga diketahui sebagai bangsa Eropa yang pertama yang mencapai benua Amerika jauh sebelum rombongan pimpinan Christopher Columbus, yaitu pada abad ke-15. Pada tahun 1001, penjelajah Viking yang bernama Leif Erikson berlayar dari Greenland menuju daratan Amerika Utara yang kemudian ia beri nama Finland atau Tanah Anggur. Nah, 2 tahun kemudian, saudara Leif yang bernama Torial kemudian melakukan perjalanan ke Finland dan tinggal di sana bersama dengan rombongannya untuk mencari tahu apakah daratan baru tersebut menguntungkan untuk ditinggali. Nah, Thorvald dan para pengikutnya awalnya bisa tinggal di sana dengan tanpa kendala, namun sesudah 3 tahun mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Finland akibat seringnya mereka terlibat konflik dengan Skrelling atau sebutan orang Viking untuk penduduk asli Amerika. Nah, pada tahun 1013 bangsa Viking kembali melakukan ekspedisi ke Finland, namun ekspedisi tersebut harus berakhir dengan kegagalan. Pasca rentetan pengalaman buruk tersebut, bangsa Viking tidak pernah lagi mencoba bermigrasi ke benua Amerika, dan benua tersebut tidak pernah lagi dijamah oleh bangsa Eropa hingga beberapa abad kemudian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai penambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.